Halo semuanya, selamat datang di modul 2 Stockbit Academy Memahami Laporan Keuangan. Perkenalkan, aku Brenda, dan di video ini kita bakal belajar bareng tentang laporan keuangan mulai dari komponen-komponennya hingga cara menganalisis performa perusahaan. Ada 5 hal penting yang akan kita bahas di modul ini. Yang pertama, apa sih sebenarnya laporan keuangan itu? Kemudian kita bakal bahas lebih dalam mengenai 3 komponen laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau balance sheet, laporan laba rugi atau income statement, dan ada laporan arus kas atau cash flow. Terakhir, kita akan belajar cara analisis rasio-rasio keuangan. Masuk ke bagian pertama, sebenarnya apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan simpelnya adalah catatan informasi keuangan yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut dalam satu periode. Membaca laporan keuangan itu sangat penting hukumnya untuk investor. Bayangin aja nih, kalau ada orang yang nggak dikenal nawarin kamu buat beli bisnisnya, kira-kira kalau kamu punya uang, apa kamu langsung bersedia membeli bisnis itu? Pastinya nggak akan langsung beli gitu aja kan? Karena kita sebagai pembeli pasti mau mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya nih, kita pasti pengen tahu bisnis apa sih yang dijalankan oleh perusahaan itu? Lalu gimana pendapatan dan keuntungannya selama ini? Apakah bisnisnya punya prospek yang bagus? Dan apakah orang yang menjalani bisnisnya itu jujur dan kompeten? Nah, prinsip membeli bisnis seperti itu juga berlaku ketika kita mau membeli suatu saham. Waktu mau beli saham, kita bisa menggali lebih dalam tentang perusahaannya lewat laporan keuangannya. Laporan ini bisa kita akses lewat website Bursa Efek Indonesia atau website perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya, setiap perusahaan pasti mengeluarkan 2 tipe laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan keuangan kuartalan, ini yang biasanya dipublikasikan oleh emiten 1 bulan setelah akhir kuartal. Dan yang kedua adalah laporan keuangan tahunan. Kalau yang ini dipublikasikan emiten 2 bulan setelah akhir tahun. Nah, laporan keuangan sendiri memiliki beberapa komponen. Pertama, ada yang namanya balance sheet. Balance sheet atau neraca menunjukkan kekayaan perusahaan, mulai dari jumlah aset, utang, dan modal perusahaan pada waktu pelaporan. Kedua, ada yang namanya income statement atau laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan seberapa banyak sih keuntungan yang berhasil dicetak perusahaan selama jangka waktu periode pelaporan. Dan yang ketiga, ada yang namanya cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan jumlah uang kas yang diterima atau yang dikeluarkan perusahaan selama jangka waktu periode pelaporan. Dan yang terakhir, ada yang namanya catatan atas laporan keuangan. Catatan ini berisikan perincian atau penjelasan yang lebih lengkap terkait akun-akun yang ada pada balance sheet dan income statement. Ada beberapa hal lain yang menjadi pembeda antar setiap bagian. Misalnya tentang sudut pandang waktu pencatatannya. Begini contohnya, bagian balance sheet ini agak beda dengan laporan yang lain. Karena balance sheet cuma ngasih lihat keadaan perusahaan di satu titik waktu aja, yaitu biasanya di setiap akhir kuartal atau akhir tahun. Sementara bagian income statement dan cash flow, mereka menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara periodik dari awal periode hingga akhir periode. Misalnya, kita lagi melihat laporan tahunan perusahaan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Ketika kita buka bagian income statement, kita bisa lihat nih, kinerja pendapatan dan laba bersih perusahaan periode 1 tahun, yaitu sejak 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Sama halnya dengan laporan cash flow. Kita bisa melihat pengeluaran apa aja yang dikeluarin oleh perusahaan selama periode 1 tahun. Nah, kalau di Indonesia selalu dimulai dari bulan Januari sebagai bulan pertama. Akan tetapi, kalau balance sheet, dia cuma ngasih lihat berapa banyak jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah ekuitas perusahaan hanya di akhir periode yang dilaporkan. Dalam hal ini, posisi di tanggal 31 Desember aja. Nah, tapi gimana cara kita tahu kalau data yang dikasih sama perusahaan itu di laporan keuangan udah sesuai dengan faktanya? Jangan khawatir, karena sebenarnya laporan keuangan yang udah dipublish sama perusahaan sudah melewati proses pengecekan oleh tim profesional yang namanya auditor. Setelah dicek, auditor akan memberitahu opini audit mereka. Sebenarnya ada 4 macam opini. Dan dari keempat opini tersebut, laporan keuangan yang paling sesuai akan diberikan opini wajar tanpa pengecualian. Itu artinya manajemen telah melaporkan secara wajar atau tanpa manipulasi sesuai dengan ketentuan laporan keuangan. Selain bisa melihat laporan keuangan, kita juga bisa mempelajari bisnis perusahaan lebih lanjut melalui dokumen-dokumen lain. Seperti misalnya ada materi public expose, yaitu pemaparan singkat mengenai hasil kinerja keuangan dan penjelasan aktivitas perusahaan oleh pihak manajemen pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, ada laporan tahunan yang di dalamnya ada penjelasan komprehensif mengenai aktivitas emiten sepanjang tahun yang dilaporkan. Ada juga prospektus, yaitu sebuah dokumen yang berisikan data lengkap perusahaan sebelum perusahaannya IPO.
Nah, prospektus ini berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai saham yang akan ditawarkan kepada publik. Untuk memudahkan analisismu, kamu bisa pakai fitur Stockbit Pro untuk melihat rangkuman performa finansial emiten selama beberapa tahun terakhir. Kamu bisa melakukan analisis lebih praktis cukup dengan mencari nama emiten dan pilih fitur financial di tab yang tersedia. Jadi, key takeaway dari chapter ini adalah laporan keuangan memiliki 3 komponen utama, yaitu balance sheet, income statement, dan cash flow. Kamu juga bisa cek summary laporan keuangan ini di fitur financial yang ada di Stockbit. Nah, laporan keuangan itu diperiksa oleh auditor dan opini auditor yang baik itu namanya opini wajar tanpa pengecualian. Selain laporan keuangan, perusahaan juga mempublikasikan laporan penting lainnya untuk investor seperti ada public expose, laporan tahunan, dan prospektus.